Ini katekese atau pengajaran Katolik. Saya mau membahas pertanyaan begini. Romo, mengapa Natal jatuh pada tanggal 25 Desember? Siapa yang menetapkan tanggal tersebut? Dalam kitab suci tidak disebutkan kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Saudaraku yang terkasih, begini jawaban saya. Kita bisa merujuk banyak rujukan atau sumber mengenai perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Dan sumber-sumber itu bisa dipercaya. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, saya memaparkan dua sumber rujukan saja. Sumber yang pertama adalah kitab suci, dan sumber kedua dokumen-dokumen dari bapak-bapak gereja, termasuk dari beberapa paus. Sumber pertama adalah kitab suci. Menurut ahli tafsir, Injil Lukas bab pertama memberi data kelahiran Yesus. Pada Lukas 1 ayat 5, ada data penting tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes. Pada zaman Raja Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Zakaria memiliki istri bernama Elisabeth yang tidak mungkin punya anak karena mandul dan sudah tua. Pada saat Zakaria melaksanakan pelayanan di Bait Allah, malaikat datang kepadanya dan memberitahukan bahwa istrinya Elisabeth akan mengandung anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Data Injil Lukas ini membantu kita menghitung bulan berapa kira-kira ini terjadi. Dalam kitab Nehemia bab 12, para ahli tafsir kitab suci menemukan siapakah Abia itu. Ternyata Abia termasuk dalam kelompok 32 keluarga yang bergantian melayani di Bait Allah atau Bait Suci. Masing-masing 1 minggu. Keluarga Zakaria yang merupakan rombongan Abia berada di urutan ke-8. Menurut ahli tafsir kitab suci, Zakaria bertugas di Bait Allah antara tanggal 22 September hingga tanggal 8 Oktober. Artinya Elisabeth mengandung antara bulan September atau Oktober. Sejak Elisabeth diberitahu mengandung pada bulan September atau Oktober, maka selama 5 bulan Elisabeth tidak menampakkan diri. Dan itu ada dalam kitab suci. Pada bulan ke-6, berarti bulan Maret, Bunda Maria diberitahu oleh malaikat bahwa ia mengandung. Jadi ahli tafsir kitab suci menyimpulkan bahwa Bunda Maria mengandung pada bulan Maret. Dari data ini, maka Bunda Maria melahirkan Yesus pada bulan Desember. Ini kan kalau kita hitung, berarti mulai dari bulan Maret ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas 9 bulan. Jadi Bunda Maria melahirkan Yesus pada bulan Desember. Dan hitungannya adalah pas pada tanggal 25 Desember. Sekarang mari kita paparkan jawaban kita berdasarkan sumber rujukan kedua, yakni dokumen dari bapak-bapak gereja. Sejak awal berdirinya gereja, Natal sudah dirayakan pada tanggal 25 Desember. Paus Santo Telesforus sudah merayakan Natal pada tanggal 24 Desember malam. Sudah termasuk tanggal 25 Desember, karena setelah pukul 18 sore, itu sudah hitungan hari berikutnya. Dan Santo Telesforus sudah merayakan Natal itu sejak tahun 125. Santo Theophilus dari Antioquia juga menulis bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Santo Theophilus hidup antara tahun 120 sampai 184 Masehi. Santo Irenaeus yang lahir antara tahun 120 sampai tahun 140 Masehi mencatat dalam bukunya yang berjudul Adversus Hereses atau bahasa Inggrisnya Against Heresies, bahwa Bunda Maria mengandung pada bulan Maret. Berarti Yesus lahir pada bulan Desember, pada tanggal 25. Santo Irenaeus merupakan murid Santo Polikarpus, sedangkan Santo Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes, yang adalah murid Yesus sendiri. Santo Hippolytus dari Roma yang menjadi paus pada tahun 217 sampai 235, pada tahun 204 ia mencatat bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Dalam buku De Trinitate, Santo Agustinus yang hidup pada tahun 354 hingga tahun 430 menulis bahwa menurut tradisi Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Sebenarnya ada banyak bapak-bapak gereja lain yang meyakini bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Misalnya, Paus Liberius hidup pada tahun 310 sampai 366 Masehi. Santo Gregorius Nazianzus hidup pada tahun 329 sampai 390 Masehi. Dan Santo Ambrosius dari Milan diperkirakan hidup pada tahun 337 hingga 397 Masehi. Jadi dari kedua sumber ini sangat jelas bahwa perayaan Natal pada 25 Desember
ada dasarnya dalam kitab suci dan juga dalam ajaran bapak-bapak gereja awal. Perayaan Natal juga tidak mengadopsi tradisi pagan atau penyembah dewa-dewi, bahkan tidak mengadopsi perayaan untuk dewa matahari. Kemungkinan besar, tradisi penyembahan dewa matahari justru mengadopsi dari tradisi Kristen. Sebab yang mempromosikan 25 Desember sebagai perayaan dewa matahari terjadi pada zaman Kaisar Aurelianus tahun 214 sampai 275 dan Kaisar Julianus tahun 332 sampai 362. Kelahiran dewa matahari sendiri pada tahun 274. Padahal perayaan Natal 25 Desember sudah ada jauh sebelum tahun 274 itu. Artinya gereja tidak mengadopsi tanggal kelahiran dewa matahari. Banyak ahli sejarah yang berkesimpulan bahwa justru Kaisar Aurelianus atau Kaisar Julianus yang mengadopsinya. Tuhan memberkati.